Baju saya hari ini bagus banget kan? Oh, terima kasih. Tuh, ya kan? Saya Kak Rose. Tetap akan menemani sore hari Anda di acara Ruby. Wah. Oke, sebelum kita undang tamu-tamu, saya mau update berita dulu di luar sana. Kemarin Nabila Syakieb baru menggelar pengajian ya, karena tanggal 20 nanti insya Allah dia akan segera melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang pria yang kabarnya ini usianya lebih muda 7 tahun. Tapi memiliki 7 apa 17 range? Oh 14, 7 kali 2 ya. 7 kali 2 range. Range itu apa? Range itu apa ya? Apalah gitu pokoknya ya. Kayaknya gede banget gitu. Kuda range kuda ya, tempat kamu pintar loh. Jadi mereka tuh ketemunya di tempat main kuda gitu ya. Selamat buat Nabila Syakieb, mudah-mudahan acaranya lancar semuanya ya, amin. Bukan cuma acaranya tapi juga pernikahannya semoga langgeng ya. Oke, berita berikutnya kita mau update. Oh, ada Fitri Nabila Syakieb, seperti apa sih momen pengajian kan? Biasanya kalau pengajian minta maaf sama orang tua gitu ya, itu biasanya adalah momen yang sangat mengharukan. Kita ambil ini dari insert, kita lihat dulu seperti apa berikut ini. Dipanggil untuk menjadi saksi kasus perdagangan manusia yang melibatkan dirinya, tapi ternyata baru berlangsung hari ini. Jadi kita tanya langsung kita akan telepon Nikita Mirzani sebetulnya seperti apa pemeriksaan dirinya sebagai saksi. Halo? Halo? Ya. Sudah sambung dengan Nikita Mirzani? Halo, Niki? Halo, Kak. Halo. Halo? Iya, halo. Halo? Halo. Ya, kemarin juga sempat di sebuah wawancara televisi gitu ya. Niki ya terlihat sedih juga dan masih emosional begitu ya. Halo? Halo, halo. Halo? Belum Halo. ada suaranya? Ya, Halo. karena memang untuk menuju ke panggilan sebagai saksi ini Niki diminta untuk membawa 2 juga barang bukti. Yang pertama itu adalah telepon genggam, kemudian satu lagi adalah ada pakaian dalam kalau tidak salah. Kita mau tanya sebetulnya seperti apa. Halo Niki? Halo? Hah? Oh, lagi ditelepon ulang karena belum nyambung. Oke, kalau gitu kita boleh lanjut ke berita selanjutnya. Mau kita update? Oh, sudah. Halo. Hai Niki. Iya, Kak Feni. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Niki. Udah selesai pemeriksaannya? Kemarin udah. Oh, ini hari apa sih? Aku lupa hari. Mohon maaf Rebo ya. Kemarin. Ke Mabes atau ke mana? Ke Mabes. Mabes. Berapa jam kamu dipanggil sebagai saksi? Berapa jam ya? Nggak liatin sih, tapi lumayan lama. Nggak lama, nggak sebentar juga. Oh, nggak sebentar juga. Terus gimana? Apa yang ditanyakan yang ingin diketahui oleh pihak kepolisian dari kamu? Iya, biasa masih seputaran kayak gitu-gitu aja. Gitu. Tapi ya sekali lagi Niki tegaskan bahwa Niki tidak melakukan pekerjaan itu, jadi Niki akan bicara sesuai yang Niki tahu gitu. Oke. Ini kamu dapat informasi apa sih mengenai F, O, kemudian ada A begitu ya? Kamu nggak tanya ke pihak polisi, maksudnya bagaimana ini kemudian bisa mengkaitkan juga ke diri kamu gitu, Niki? Nggak ngerti ya, kayaknya mereka lebih ngerti dan lebih tahu kenapa ada apanya. Niki kan cuma sebagai orang biasa yang kebetulan sebagai public figure, jadinya nggak tahu ya, Niki nggak terlalu berani bicara banyak, biar aja orang-orang yang ngerti dan berkepentingan yang tahu gitu. Pada saat kamu diperiksa itu, kamu cuma melihat kamu sendiri atau kamu bertemu dengan PR atau ketemu dengan F juga, dengan O juga ada di situ? Enggak, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kamu ditanya nggak keterkaitan kamu dengan sosok yang inisialnya A? Tapi nggak ada yang aku kenal sama sekali, kan aku udah tegasin aku nggak. Tapi kamu ditanya? Itu ditanya? Ditanya lagi, tapi aku memang nggak kenal ya nggak kenal. Oke. Dimanain juga kalau nggak kenal nggak kenal. Dan kamu diminta untuk membawa lagi telepon genggam kamu? Iya, dan pakaian dalam kan di surat panggilannya gitu. Tapi kan karena sudah dibahas, akhirnya nggak jadi suruh bawa pakaian dalam. Oh, kamu nggak jadi. Tapi kamu bawa handphone kamu lagi? Handphone iya dibawa. Dibawa. Terus kemudian apa, sempat diambil untuk dipelajari oleh polisi atau bagaimana, Niki? Nggak ngerti aku. Tapi sempat diambil atau masih dalam ini di kamu handphonenya?
Ya nanya yang lain aja, Kak. Oke, baiklah. Nah, Niki, apakah kamu kemarin pada saat pemeriksaan kamu sudah didampingi pengacara atau kamu sendiri? Belum, masih sendiri. Masih sendiri. Apa yang kamu Masih buat kamu sendiri. memutuskan untuk kamu menghadapi ini sendiri? Masih belum membutuhkan dampingan dari pengacara? Belum, kalau aku pikir kayak udah yang gimana-gimana banget, sampai aku terdesak atau terpojok, aku akan pakai pengacara. Oke. Jadi saat kemarin itu kamu merasa kalau dari sisi kamu apa yang kamu rasakan sesudah menjalani pemeriksaan itu, Niki? Yang aku rasakan masih sama ya. Aku nggak terlalu peduli soal BAP tambahan atau gimana. Yang aku peduli saat ini adalah gimana caranya supaya orang nggak ngeliat aku sebelah mata gitu. Oke. Karena Nah, aku bukan seperti itu. Oke, Niki, ini kemarin juga ada wacana dari pihak pengacaranya F dan O untuk Iya. turut menjadikan kamu tersangka begitu. Silakan aja. Silakan aja. Ada yang mau kamu sampaikan barangkali kepada pengacaranya? Ya silakan aja Pak pengacara dengan senang hati. Kalau memang ada bukti-bukti yang gimana-gimana banget, Niki siap kok. Tapi dari kamu sendiri Gitu. tidak ada bukti bahwa kamu yang memberitahu harga saya Makanya segini. Niki juga nggak ngerti ya apa maksud tujuannya si pengacara tersangka itu ya gitu. Jelas-jelas kok nggak kenal, kok pakai mau disuruh jadi tersangka. Emangnya dia yang punya hukum sendiri gitu. Oke, baik. Kemarin juga kan udah dibahas di salah Iya. satu stasiun TV kan, kalau itu kan nggak ada dan belum apalah, Niki nggak ngerti itu. Oke. Ya baik. mungkin pengacaranya juga butuh eksistensi kali ya, biar selalu ditanya-tanya, jadi dia ngomong suka hatinya aja lah. Oke, baik. Jadi kamu sendirian ya. PR juga tidak bersama, tidak dilakukan pemeriksaan bareng dengan kamu? Enggak, aku emang PR nggak sama aku nggak kenal dia, baru ketemu sekali di Mabes. Yang kemarin tidak menjalani pemeriksaan bareng ya? Oke. Enggak. Oke, baiklah. Oke, terima kasih banyak buat Niki ya. Semoga Iya, Niki kamu juga bisa minta. melewati dengan kuat ya. Amin, Niki minta doanya, semoga Iya. masalahnya selesai dengan baik. Amin, Dan amin, yang amin. betul ya betul, yang salah ya salah. Amin. Oke. Terima kasih Ya, Niki. Kak. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekarang kita akan hadirkan memberi pendapat mengenai berita curhatnya Mulan Jamila di YouTube, diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Pusing gua. Kamu kenapa pusing? Pusing. Gara-gara apa kamu pusing? Enggak lah. Lu aja nanya dulu apa. Ya, gue tanya, sebenarnya lu tuh kok bisa lu tuh deket sama kenal sama Mulan, kenal sama Dani, itu kenapa? Sebenarnya kan awalnya itu dari keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Yang kenal siapa? Papa. Papa. Kenal Papa. sama? Dari keluarganya ke keluarganya, Tante Joyce ke Papa. Oh, Tante Joyce itu ibunya Dani. Ibunya, Oke. dia kenal, terus habis itu ya ke anak-anak jadi dikenalin lah sama Mas Adi dan lain-lain. Oke, jadi tapi kalau lu sendiri pribadi sama Dani itu kenal dekat? Sebatas ketemu aja, kalau dia ada papa, Oke. negur. Oh, Kalau cuma misalkan gitu. di luaran juga, misalnya kita ketemu ya kalau lagi di mana. Hai gitu ya. Ya. Kalau sama Mulan? Mulan juga sama aja, pas ketika dia sama sudah sama Mas Adi dan Sama juga Dani. sama Temanya juga udah dikenalin juga sama dari keluarganya. Enggak, tapi lu sendiri pribadi sama Mulan itu deket kah hubungannya kayak gimana? Jadi semenjak itu mungkin banyak cerita kali ya. Kalau Mulan tuh yang pertama kali nelfon itu pas ada situ, di acara situ. Tapi itu saya kita nggak tayangin loh itu. Iya, nggak ditayangin kan. Itu pertama kali Telepon nelfon. tuh, iya telepon tuh kayak ada setahun 2 tahun sekali lah istilahnya. Mungkin dia lagi mau cerita kali ya. Jadi bukannya intens yang tiap hari ini kan juga nggak enak juga sama Mas Adinya ya. Dan kejadian ini juga ketika saya juga baca di berita apapun itu ya. Agak kaget sih dengan reaksinya Mas Dani. Kenapa kamu kaget? Kaget lah, kaget. Apalagi ketika nggak tahu ya apa itu emang bisa-bisa wartawan untuk bilang mau dilaporkan atau apa. Disomasi. Saya juga nggak tahu ya. Kan saya di sini ada cuma mengenalkan ya. Ada teman saya. Ya gimana kalau misalkan saya Ada yang minta tolong. Ada yang minta tolong. Jadi Mulan itu minta tolong. Minta tolong. Kalau memang ada orang yang mau minta tolong, masa kita nggak bantuin. Dan juga ya seperti kita tahu lah, Mulan itu juga ada di satu posisi yang
orang-orang tuh banyak yang memiliki dia gitu loh. Oke. Jadi Mulan ini, kamu kenal Mulan, tapi sebetulnya nelpon itu jarang-jarang. WhatsAppan masih suka WhatsApp? Nggak Nggak bisa. pernah. Jadi tiba-tiba aja dia nelpon. Tapi kan sebelumnya bukannya pernah juga waktu itu kamu bilang minta tolong cariin guru agama atau apa? Iya betul, Itu. betul. Waktu itu juga ceritakan ya. Itu tahun ini juga ya? Yang waktu itu juga. Jadi memang kita masalah dia juga nggak tahu sama sekali ya. Kamu nggak tahu masalah dia? tahu Apa yang dia rasakan? Nggak tahu seberat masalah dia, tiba-tiba dia nelfon minta bantuan. Mungkin dia emang sudah percaya kali ya, percaya. Dan sampai sekarang juga hubungan sama Teh Maya juga semuanya baik gitu loh. Makanya kadang-kadang juga suka bingung. Hah? Ini nggak salah nih. Enggak, tapi apa kalau kamu terima teleponnya gitu pada saat kamu merasakan nggak sih ada sesuatu kah yang dirasakan Mulan sehingga dia tuh kamu merasa bahwa aduh ini perlu banget ditolong gitu. Kalau nggak ada perasaan itu nggak mungkin saya tolong. Oke. Udah rasa bahwa dia butuh sekali Ya. pertolongan. Jadi dia sudah mengakui ya kalau memang dia dulu pernah melakukan suatu hal yang salah. Dia udah mengakui dan di situ udah ada nilai positif dari saya untuk bisa bantuin dia. Dan satu hal lagi juga dia itu bicaranya sama saya malam dan dia juga udah bilang sama saya juga, gue nggak pernah nih telepon kayak begini sama orang sampai semalam ini karena memang dia mungkin curhat kali ya. Dan dia juga bilang kalau memang gue mau deh supaya orang-orang tahu kalau memang hidup gue tuh sampai sekarang tuh nggak enak, banyak bulian, banyak ini, tapi caranya gimana ya? Janganlah jumpa pers, jangan aneh-aneh deh, capek kamu deh. memberi saran seperti itu Iya, jangan sebetulnya. deh, jangan aneh-aneh deh. Iya, gua mau sama Mas Dedi di acaranya dia. Yang bilang siapa? Mulan. Mulan. Mulan sendiri yang bilang. Oh, bener sih, bener kalau itu bener. Iya, gua nggak mau ada cut-nya kata dia. Oh gitu. Jadi Nggak mau mau di ada. acara live. Nggak tahu, dia bilangnya begitu, nggak mau ada cut-nya. Oke deh, besok ya, coba ya gue bantuin ya. Gua Bantuinnya tuh bilang. dalam bentuk apa sih sebenarnya kamu? WhatsApp Mas Dedi. Oke. WhatsApp Mas Dedi. Masih ada juga WhatsAppnya juga. Mau lihat? Masih ada beneran. Terus Ada. oke, bilangnya apa? Jadi Supaya- memang permintaan tapi memang dari Mulan. Supaya kita nggak- dia yang menentukan dia mau ngomong sama siapa. Gitu. Supaya kita nggak ngada-ngada lah. Oke. Tapi ini ada artikel curiga Mulan dihipnotis, Dani mau somasi Deddy Corbuzier, ini ada artikel seperti ini begitu ya. Tapi kita juga nggak tahu. Nanti kita tanya betulkah memang ada niatan untuk mensomasi. Deddy? Betul. Sorry ya, agak lama nani ini. Oke. WhatsAppnya nggak usah katanya. Oh nggak usah nih, saya ini aja nih itu. Jadi kamu Oh, cuma jadi jangan sekedar deh. menyampaikan pesan aja gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, ini kamu setelah kamu kan lihat beritanya bahwa ternyata Ahmad Dhani cukup reaksinya seperti itu begitu. Jadi kita akan investigasi, kita akan selidiki lebih lanjut. Ini juga ada berita mau disomasi lah Dedinya. Apa yang kamu rasakan, Mbak? Kalau saya sih nggak ada masalah apa-apa. Terserah dia mau gimana. Nggak ada masalah apa-apa sama saya. Kamu beneran. ngerasa kamu mau nolong tapi ternyata malah jadi Anehnya gitu kadang-kadang. Tadi juga bahas sama keluarga. keluarga bilang apa? Dia juga ya nggak tahu, makanya itu apakah benar dari Mas Dhaninya ataupun ada yang bicara samping-sampingnya nggak tahu apa. Tapi kalau misalkan bicara secara logik juga kadang-kadang saya juga nggak ngerti gitu loh. Kan saya juga tidak tahu apa ini mau dibicarain sama Mulannya ya, sama Mas Dedi ya. Kamu nggak tahu kontennya? Nggak tahu sama sekali. Dia cuma minta dikenalin lah bilangnya, dan juga mau minta untuk masuk ke acaranya. Dan saya tolongin, dan akhirnya dari Mas Dedinya, oh iya boleh Im, nanti saya bilang sama pihak produsernya ya, gitu loh. Oke. 2 hari setelah itu dikabarin kalau memang sudah di-approve di acaranya, bukan di YouTube. Oh, tapi jadi kamu ketika tahu itu ada di YouTube, apa perasaan kamu? Kaget, bingung lah, lain sama yang ini bingung juga. Kamu juga Loh, kaget. Jadi oke deh, dia udah ini di-approve, terus abis itu kata Mulannya, Im, gue mau bicara dulu sama Mas Dedi. Takutnya apa yang gue mau omongin itu nggak sesuai dengan apa yang gue mau sampaikan. Oh oke. Jadi kamu sendiri pun kaget. Iya. Gitu ya. Jadi kamu istilahnya cuma lagi nerima. Dia yang nelfon ya, bukan kamu yang nelfon kan? Dia nelfon. Dia yang nelfon. Dia yang minta juga. Iya, dia minta. Terus habis itu oke deh, ya udah deh, gue nanya Mas Dedi dulu ya, boleh atau enggak Tapi nih? kamu sempat ada kata-kata supaya Mulan minta izin dulu. Ada banget ketika dia pertama kali minta ya.
udah bilang belum sama Mas Dani? Aku bilang, udah bilang atau belum? Dia bilang, ini masalahnya gua ya, ini keputusan gua lah. Ya udahlah, pokoknya gua bantuin aja ya, nggak ada urusan apa-apa. Katanya Dani mau mensomasi Baim Wong juga. Betulkah seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, satu lagi saya mau tanya ke Baim gitu ya, Baim. Kamu ngasih nomor telepon nggak? Pada akhirnya, gue itu nggak ngasih nomor telepon. Nggak ngasih nomor telepon? Nggak ngasih nomor Jadi sudah telepon. tahu sendiri? Jadi ketika dia nanya sama gue, udah atau belum ininya apa? Lagi menanyakan sama Mas Dedi ya. Ternyata udah ngobrol. Ternyata dia udah ngobrol di depannya. Baik, jadi kamu nggak ngasih nomor telepon? Nggak ngasih nomor telepon. Baiklah. Kita lihat seperti apa sih jawaban dari Maya Estianti begitu ya, merespon apa yang sudah diutarakan oleh Mulan Jamila melalui YouTube. Oh ada. Oh videonya belum. Kita lihat ya. Memang sudah ada ditayangkan di. Kamu ngikutin nggak sih ini perkembangan ini? Kamu nggak nonton itu? Taunya dari temen. Kamu percaya sama teman kamu? Langsung lihat langsung. Tapi kamu nonton ke YouTube-nya udah nonton belum? Udah akhirnya. Apa komentar 30 menit awal. Oh 30 menit awal. Komentar kamu apa Im? Sebagai seorang laki-laki, pria, orang, teman gitu, kamu melihat itu seperti apa? Dari segi masing-masing sih, dari segi Mas Dani, dari segi Mulan, dari segi siapapun itu ya, saya merasakan. Dari segi Mulan mau kejujurannya, tetapi dari segi penonton juga yang tiba-tiba masih menyerang. Dari segi Mas Dani juga yang tidak terima. Karena ada omongan. Kamu bisa paham. Bisa paham, karena ada omongan juga dari Mulan yang apa, ya nggak apa-apa kalau misalkan cerai, kalau nggak apa-apa kalau. Ya kalau dari pihak cowoknya juga mendengarnya juga pasti nggak enak lah ya, nggak enak. Jadi kamu bisa paham dan gimana perasaan Mas Dani gimana, iya. Kamu kenal sama Maya? Kenal? Kenal. Terus kamu udah lihat nggak komentar Maya? Belum ya? Belum. Oke. Gimana emang? Nah kita nanti akan lihat sama-sama ya seperti apa komentarnya Maya. Gak ada guanya kan? Nggak ada kamunya. Jangan gue yang dibully lah, kasihan gue lah. Emang kamu dibully? Nggak tahu, makanya takut gue. Emang nggak di Instagram kamu nggak ada, Im? Nggak tahu, udah ada. Udah ada. Lumayan. Jangan ngacampur urusan orang lain, apa sih lo? Dasar kawin aja lo. Tapi gini, kita pengen tahu sebenarnya kamu sendiri belajar dari kejadian ini, apa hikmah yang kamu dapetin? Lain kali mungkin, kalau dibilang lain kali mungkin harus hati-hati juga, saya bingung gimana hati-hati, karena di sini saya sudah sangat hati-hati. Kamu merasa udah hati-hati? Iya, hanya mengenalkan dan tidak mau ikut campur masalah omongan apapun itu ya. Tapi kamu baik banget ya, orang curhat kamu dengerin baik banget ya kamu ya. Ya iyalah. Kalau aku curhat kamu dengerin juga nggak? Mau curhat yuk. Oh iya. Tapi kamu apa sih sebenarnya kamu tidak mau ikut campur? Gitu. Ikut campur. Kamu juga nggak tahu cerita apa sebenarnya, kamu nggak tahu juga. Dan pasti sih apa yang dibicarain sama Mulan sih yang pastinya itu sangat berat buat dia. Ketika awal dia untuk telepon itu sangat berat buat dia. Apapun itu masalahnya ya. Telepon siapa maksudnya? Telepon waktu itu telepon saya. Telepon Awalnya itu, ya. Itu berat. Itu berat ya. Berat. Oke. Baik, kita lihat seperti apa komentar Maya berikut ini. Loh, ini ada apa sih nih? Ini ada apa gitu loh? Panjang benar banget. Dia tidak mau ada urusan lagi. Dia jangan ada kayak gini. Banyak kan orang bilang ini drama. Banyak orang ini ada segi kejujuran. Jadi semuanya itu apa ya? Nggak bisa dibilang benar atau salah di mana. Gak tahu ya. Tapi kamu ada di tengah-tengahnya aja. Gitu. Kalau misalnya kamu disomasi gitu, kamu mau bilang apa? Bilangnya, "Hai polisi, apa kabar?" Apa kabar? Mau gimana lagi? Datanglah. Minta maaf nggak? Ada yang ingin kamu minta maaf nggak? Minta maaf. Apa? Kamu merasa ada sesuatu yang salah yang telah kamu lakukan kah? Ya mungkin kalau ya gimana minta maafnya juga minta maaf ke Mas Dani mungkin ya. Iya nggak tahu. Menurut nggak tahu, saya nggak tahu juga nggak tahu. Kalau keluarga apa sih yang di dalam yang keresahan keluarga kamu? Keluarga. Janganlah. Keresahan dia tuh paling keresahan mereka ya. Karena itu banyak ya, keluarga saya ada 7 orang. Keresahan mereka tuh jangan sampai ke bawah-bawah deh gitu loh. Hubungan keluarga. Keluarga juga dan kamunya juga jangan sampai ke bawah-bawah deh gitu. Yang tadi mau nolongin kok malah jadi begini sih gitu loh. Mungkin kalau misal dari pihak Mas Dani, Maya atau Mulan nonton gitu, kamu mau bilang ke siapa? Mau bilang sesuatu ke siapa?
dan apa? Mungkin Mas Dani lah. Mas Dani, silakan. Mas Dani, saya beneran hanya menolong dan tidak tahu sama sekali permasalahannya seperti apa. Dan dari pihak keluarga saya pun juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu saya yang kasih tahu. Dan kalau memang ada masalah dengan siapapun itu, saya di kebelakang ini karena benar-benar saya nggak ada urusan. Dan kalau memang apa yang saya lakuin itu salah, saya minta maaf. Oke, baiklah. Buat Bunda Maya. Bunda Maya, silakan. Bunda Maya, I love you. Kok modus kalau ke situ? Oke, baiklah. Buat keluarga kamu mungkin. Oh iya, lu lagi nonton semua nih. Gimana? Mak, masuk TV, Mak. Orang tua kamu pasti pesan-pesan dong. Oh, Mbak mau ini diundang ini. Ada pesan apa supaya kamu harus apa tuh dari keluarga? Pesannya apa? Kalau Mama sih tadi bilang supaya hati-hati lah. Hati-hati. Hati-hati kalau ngomong ya, hati-hati kalau gimana ya, jangan sampai bawa keluarga atau nggak gimana gitu. Oke. Kalau beneran kamu disomasi, misalnya, beneran nih misalnya gitu. Apa yang kamu rasakan dengar kata somasi aja? Apa yang kamu terbesit di benak kamu tuh apa sih? Kalau saya salah, kalau gue salah, pasti ada perasaan takut ya. Tapi kalau merasa tidak salah, malah jadi ketawa. Oh, jadi kamu tuh yang mana? Nggak salah lah. Oh, jadi kamu ketawa? Iya. Kamu bisa kayak begini. Kamu ketawakan diri kamu sendiri atau ketawakan apa? Bukan karena gue bego. Itu sih nggak usah dijelasin. Ya ampun. Oke, ungkapan buat Mulan. Iya, seberat apapun masalahnya Mulana, dan 2009 sampai 2015 emang lama banget. Dan gak ada yang bisa ngerasain apa yang dirasain Mulan sih. Emang itu berat banget. Tapi pasti ya, kalau kita bicara soal agama pasti ada jalan keluarnya. Karena juga nggak akan dikasih cobaan yang melebihi batas hambanya, kemampuannya. Jadi kalau saya bilang ya sabar lagi. Oke, baiklah. Baik, ada lagi yang mau kita bahas lagi sama Mbak Im nih. Kapok nggak kamu nanti besok-besok kalau ada cewek curhat gitu kira-kira? Apa sih mau dibahas? Nggak tahu. Mulan curhat apa? Mulan curhat apa? Sama kamu, Im. Nah itu dia, kalau misalkan gue cerita takut saya salah, karena kan ada menyangkut keluarga juga. Tapi kalau secara garis besar sih pastilah ya, posisi dia ketika menjalani kehidupan dia sekarang kok nggak ada benernya ya, nggak ada benernya. Dan itu ada perasaan dari dia seperti itu. Dan di mata orang kau selalu salah. Dia merasa serba salah. Dan dia emang mau banget minta maaf sama Bunda dari dulu. Oh, kenapa nggak minta? Gue nggak tahu ya ceritanya. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Kamu nggak bilang dia ngomong aja langsung? Waktu itu di ininya ada kan, di mana di videonya yang waktu gue lihat. Kamu nggak tahu, tapi kamu nanya nggak? Kenapa? Kenapa nggak ngomong langsung aja kalau memang mau minta maaf? Nggak ngomong sih. Cuman dia udah bilang, udah bilang juga di ini pernah melakukan itu, tapi kan nggak. Tapi kamu sendiri nggak pernah nanya itu, nggak pernah menyarankan itu. Takut salah, Jadi kamu tuh cuma ngapain sih sebenarnya kalau pas dia, oh iya, gitu. Temenin aja buat kayak gue tidur besok. Kan udah malam juga. Oke. Kalau Daninya tahu nggak kalau Mulan tuh curhat sama kamu? Enggak. Kamu nggak ngomong ke Dani? Takut lah, maksudnya nanti gue salah lagi. Enggak lah, takutnya salah persepsi atau gimana. Ngapain lu nelfon ini. Bukan kamu yang nelfon kan? Bukan. Jadi sekarang kalau ada istri, saya nggak pernah sama istri orang. Kalau ada istri orang nelpon kamu, Im? Hah? Kamu angkat sekarang? Siapa istrinya? Aku istri orang. Terima kasih buat Baim, tepuk tangan dong buat Baim. Masih dari kasus seputar ini, kita akan undang satu bintang tamu lagi. Siapa? Tetap di Rumpi. Lalu bagaimana dari sisi Ahmad Dhani, gitu ya? Langsung kita undang, inilah kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah. Halo, apa kabar? Bang Ramdan, silakan.
kabur pergi. Aduh Bang Ramdan ini banyak sekali loh kasus-kasusnya yang bersama Ahmad Dhani, ada banyak banget ya. Loh, aku kan teman partner bisnis. Oh, partner bisnis apa? Oh iya, karaoke bareng. Oh, karaoke-nya juga sama Ahmad Dhani. Oh, oke. Artinya bukan sekedar klien. Oh, jadi ada kasus bersama Farhad Abbas. Itu ada 2 ya, pidana dan perdata. Iya. Kemudian kasus apa lagi sih? Yang somasi media online itu udah ya? Itu nggak pakai somasi, kita laporin. Oh, dilaporin. Iya, karena itu media yang lainnya ke kanan, ini satu sendiri ke kiri gitu. Aneh. Itu berkaitan sama yang Nikita Mirzani kemarin. Iya, ya? Nikita Mirzani. Oke, nah ini mumpung lagi hangat nih, kita mau tanya. Ada somasi juga ke itu Kemana? berkaitan dengan uploadan YouTube itu ada? Jadi gini ya, sebenarnya 2 hari lalu ya. 2 hari lalu saya ke rumah Mas Dhani malam. Di sana juga ada wawancara dengan salah satu program TV. Oh, program TV. Ya, infotainment lah. Infotainment. Oke. Di situ ada saya, ada itu diwawancara, dan Mas Dhani bilang, ya saya peringati 3 kali 24 jam Harus untuk konfirmasi lah setidaknya, karena yang dibahas ini kan permasalahan sudah lama, kemudian sudah tidak layak, dan lagi pula ini kan private, kenapa harus dipublish gitu loh. Ini urusan pribadi, jadi istilahnya ada orang atau oknum-oknum ya kan yang sengaja mau mengobok-obok ya kan keluarga orang lain. Ini kan juga mengajarkan yang tidak baik. Oke, 3 kali 24 jam untuk Hari meminta Jumat konfirmasi. harusnya. Hari Jumat kemarin ada. Jumat besok. Oh, Jumat besok. Iya. Ada. Udah. Belum. Sampai sekarang belum ada. Belum. Kalau tadi Mbak Im kan udah bicara. Ya kan, ya yang pasti kita tunggu statementnya dari Deddy Corbuzier. Karena itu program, kemudian kalau memang ini kita bicara gini ya, kita orang Timur, kita punya moral dan punya etika. Kita punya etika. Ketika orang lain, cowok, ikut campur urusan keluarga orang lain, kira-kira gimana? Gitu loh. Artinya apa? Kalau saya pun jadi Mas Dhani, kalau saya samperin nggak ada urusan. Ngapain lu ngurusin keluarga gue? Oke. Ya, jadi Gitu. masih menunggu ditunggu sampai hari Ditunggu Jumat. karena saya Untuk klarifikasi. kan hubungan Mas Dhani dengan Deddy Corbuzier kan dekat. baik. Kalau teman yang baik menghargai teman lain, bicaralah. Jangan main tiba-tiba upload, selesai geger ada sesuatu di situ. Jadi kan kita nggak tahu. ini real ya, beneran ya? Lah ini real beneran. Kalau nggak beneran ngapain Mas Dhani koar-koar kan gitu. Kita lihat ada artikel yang kita mau tanya ke Bang Ramdan langsung juga. Waduh, ternyata Ahmad Dhani juga janjian dengan Nikita Mirzani di hotel itu. Gitu. Salah tuh. Salah. Bukan di hotel itu, kemarin Niki sudah klarifikasi juga Jadi ya. gini. Mall. Jadi gini loh. Mas Dhani itu kan sama Nikita ada satu program yang Mencari Dewi bakat. Mahadewi itu. Nikita salah satu jadi juri di sana. Nah, kemudian ada juri, ada si ini juga Angel Karamoy. Oh, oke. Nah, mereka berdua ini sama Mas Dhani mau diduetkan, bikin lagu. Oh, mau nyanyi. Nyanyi 2 orang ini. Kemudian mau diperkenalkan dengan produser. Cuman batal hari itu. Hari itu batal ketemunya. Batal dan tidak juga di hotel. Tidak di hotel, tapi di Tidak, mall di sekitar situ. sekitaran rumah Mas Dhani. Oh, di sekitar rumah Mas Dialih Dhani. di Pondok Indah. Oh, bukan di Jakarta Pusat. Enggak, janjiannya nggak di sana. Itu kan sore kita Mas Dhani komunikasi. Jadi ketemunya jam berapa? Nggak jadi. Tapi tadinya batalnya jam. Batal. Ya agak-agak menjelang sore, menjelang malam ya. Oh, menjelang malam. Iya, Jadi batal selesai. Nah, tercuat berita seolah-olah Mas Dhani janjian hari itu di situ. Gitu. Oke, soalnya kalau dari Nikita mengatakan bahwa Nikita sudah ada di lokasi tempat pertemuan. Ya itu dengan siapa kan nggak tahu gitu. Kan bukan Mas Dhani. Bukan nama. Tapi kata bilang, ya Mas, kok aku udah nyampe nih, kok nggak jadi gitu. Ya, Dibatalin kan setelah ada Nikita fakta, nyampe di. gitu kan. Hah? Ya itu kan nggak ada ininya. Nggak ada fakta. Oh, dari Ahmad Dhani Iya. mengatakan bahwa bertemunya di sekitar rumah Ahmad Dhani. Betul, dan di itu nggak ada kawasan Bukit. kaitannya. Dan emang nggak ada kaitannya. Jadi yang ada inisial katanya, ada lagi satu tersangka inisialnya A, itu bukan Ahmad Dhani ya? Alam kan ya. Alam siapa? Terus tinggal di mana mereka? Oke, next artikel kita lihat lagi. Ahmad Dhani benarkan kencan dengan Nikita Mirzani. Ini yang bermasalah. Ini apa nih? Korannya apa nih? Nggak tahu. Online-nya kalau nggak salah Warta Live atau apa gitu. namanya. Jadi hari itu rame, siang pagi itu di subuh ramai atau beritanya itu. mencuat. Mas Dhani jam 8 pagi telepon saya. Bilang Saya nggak angkat. Jam 10-an saya telepon balik, ada apa Mas? Itu si ini kita ketangkep loh. Tangkap apa? Saya udah tahu sih Mas, ya kan dari siang. Oh ya udahlah. Gitu intinya Nikita waktu itu mau minta tolong sama Mas Dhani. Intinya gitu. di malam itu. Iya, di pagi. Di pagi itu nelpon Dhani. Iya, ya sudah selesai. Minta tolong untuk apa? Ya dia cerita, saya di BAP Mas, saya dijebak bla 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 kan gitu. Ya sudah.
Selesai, Mas Dhani telepon, siangnya teman-teman media nelfon saya. Bang, itu Mas Dhani dibawa-bawa apaan? Baca berita deh, coba linknya kirim, link saya baca. Oh, ternyata memang ada pertemuan, ada niat pertemuan. Saya telepon Mas Dhani. Mas Dhani ada acara dengan TNI waktu itu ya, ada acara isi acara. Selesai saya telepon, dia bilang iya, cuman gue batal. Oh ya udah, saya konfirmasi wartawan yang nelpon satu kan naiknya semua. Karena dia bilang, bang ini kita harus pikir nih ada teman-teman. Oh iya, makanya semua isi berita sama, cuman ini aja nih yang satu. Nggak ada gue sendiri nggak pernah bilang ada bicara kencan Jadi gitu. dilaporkan. Iya lah, bawahnya tuh ada ininya loh. Di situ seolah-olah Mas Dhani mengakui ada kencan dengan kita. Ini kan udah Deliknya apa jadi deliknya? kita melaporkan ke IT gitu loh, undang-undang IT. Karena ini kan pemberitanya di online. Nah, pertanyaannya teman-teman kemarin, Mas kenapa nggak dilaporin ke Dewan Pers? Begini, di Dewan Pers itu kita kan punya pengalaman yang waktu kampanye kemarin yang Mas Dhani diberitakan begitu, sampai akhirnya kan apa? Dimusyawarahkan. Dan Ketika sudah dimusyawarahkan, Mas Dhani oke mau berdamai. Nah, Dewan Pers hari itu bilang kalau memang nggak damai, Mas Dhani punya hak untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya apa? Ya udahlah nggak usah ke Dewan Pers. Saya bilang sama Mas Dhani, Mas, kenapa nggak ke Dewan Pers? Udahlah paling dimusyawarahin. Kalau gua nggak mau damai, kalau gini, ntar dibilang gini, cie Mas Dhani gitu. kita akan kembali lagi jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.